Ya, hari ini judulnya Dari Surau ke Sekolah, Respon Masyarakat Minangkabau terhadap Sistem Pendidikan Kolonial Belanda. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana respon ormas keagamaan Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Kita sekarang ke Pulau Sumatera ya, karena Minangkabau ini termasuk salah satu provinsi. Kalau sekarang provinsinya Sumatera Barat ya, ibu kotanya Padang. Jadi Minangkabau ini kan identik dengan agama Islam yang sangat kuat gitu ya. Jadi kalau kita tanya orang Padang, itu sudah hampir bisa dipastikan mereka itu agamanya adalah agama Islam. Sama seperti kalau kita tanya dengan orang Betawi, itu udah pasti hampir bisa dipastikan bahwa orang Betawi itu agamanya Islam gitu ya. Karena ya itu tadi, mereka kalau non-Muslim itu dianggap bukan bagian dari mereka gitu. Jadi sudah melekat antara Minangkabau dengan agama Islamnya. Nah, sehingga peran mereka dalam sistem pendidikan di Indonesia ini juga patut kita cermati. Sebelum kita ke surau, kita akan mereview sejenak bagaimana sih penyebaran agama Islam di Minangkabau ya. Jadi Minangkabau ini kan provinsi Sumatera Barat ya. Provinsi Sumatera Barat ini juga dekat dengan Aceh, dekat dengan, kalau di pulau itu ada paling ujung itu Aceh, kemudian ada Sumatera Utara, lalu ada Sumatera Barat, itu berdekatan ya. Nah ini kira-kira sekitar abad ke-16 dan abad awal ke-17, ini kan banyak ulama dari Aceh ini ya, mereka itu menyebarkan Islam juga sampai ke pedalaman Minangkabau. Kemudian setelah sampai di Minangkabau, ini juga tidak mudah gitu ya, karena masyarakat Minangkabau juga kan sudah punya kepercayaan tersendiri ya. Jadi sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu rata-rata mereka menganut agama Hindu ya. Agama Hindu, sebagian kecil ada yang menganut agama Buddha, dan ada juga yang menganut kepercayaan terhadap nenek moyang gitu ya. Nah, kalau di masa sekarang juga sebetulnya masih ada, selain 6 agama yang diakui di Indonesia, kan sekarang ini yang diakui negara itu ada Islam, Kristen Protestan, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, sebetulnya ada juga agama kepercayaan nenek moyang seperti Sunda Wiwitan, ada kepercayaan yang tidak tercantum di dalam pengakuan negara gitu ya. Jadi hanya dituliskan sebagai penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, begitu saja. Tapi masih ada yang seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke Minangkabau. Jadi Islam masuk ke Minangkabau ini bukan dengan paksaan, tetapi dengan perlahan-lahan gitu ya, melalui beberapa pendekatan ya, termasuk dengan pendekatan adat dan budaya. Nah, kalau pendapat yang lain meyakini bahwa Islam itu sendiri sudah masuk ke Minangkabau sekitar abad ke-7. Ini bisa dibuktikan dengan adanya perkampungan orang Arab di Pariaman gitu ya. Kemudian sebagian besar ini sudah menganut agama animisme, dinamisme, Hindu Buddha gitu ya. Nah, agama Islam baru menjadi agama resmi di Minangkabau setelah Sultan Alif memeluk agama Islam. Kemudian akhirnya agama Islam ini ditetapkan sebagai agama kerajaan dan semua penduduk Minangkabau itu memeluk agama Islam. Jadi ketika sudah menjadi ketetapan, kalau ada orang yang tidak beragama Islam, ini dianggap menyimpang gitu ya oleh masyarakat Minangkabau dan dianggap bukan bagian dari orang Minangkabau. Kemudian proses Islamisasi di Minangkabau ini dilakukan di masjid, di surau, di rumah-rumah gitu ya. Nah, surau ini menjadi satu lembaga pembinaan kaum muda untuk penyebaran agama Islam sampai ke pedalaman. Jadi kalau kita tadi membahas tentang surau, surau itu kan dia adalah bangunan tempat ibadah, biasanya bentuknya tidak terlalu besar dan adanya itu agak menjauh gitu ya. Terus dia adanya di tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya perumahannya itu ada di dataran rendah, dia suraunya itu biasanya di tempat yang agak tinggi seperti di bukit gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah melihat tempat-tempat ibadah orang Hindu ya, namanya pura. Nah, pura itu kan biasanya mereka itu ada di bukit gitu ya, di
ya contoh kayak di Bali gitu ya, di Bali, di Lampung juga saya pernah lihat ada satu bukit gitu. Jadi mereka tempat ibadahnya di tempat yang lebih tinggi dari pemukiman warga. Nah, jadi dulu sebelum masuk Islam, surau ini digunakan sebagai tempat yang menyebarkan ajaran agama sebelum Islam, baik itu ajaran agama Hindu, Buddha, maupun dia penganut kepercayaan kepada nenek moyang itu tadi gitu ya. Nah, kemudian juga belajar adat istiadat juga kan. Nah, setelah datangnya Islam baru berubah fungsinya. Jadi penyebaran agama Islam itu termasuk banyak dilakukan di surau gitu ya. Jadi belajar agama Islam, belajar adat Minangkabau gitu ya, sehingga antara adat dengan agama Islam di Minangkabau ini tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi sudah melekat gitu ya. Karena pengajarannya sama-sama di surau. Nah, kemudian kalau di Jawa relatif lebih kental ya penganut ajaran Hindunya itu. Tetapi kalau di Minangkabau penganut agama Hindunya itu tidak terlalu fanatik gitu ya. Dia ya biasa-biasa aja, bukan penganut agama yang taat beribadah gitu ya dengan ajaran agama Hindunya, sehingga ketika Islam masuk ke agama Hindu yang dianut oleh masyarakat pada saat itu bisa diterima dengan mudah gitu ya. Mungkin karena kalau di Hindu itu kan ada perbedaan kasta gitu ya. Jadi dengan adanya ajaran agama Islam ini kan yang menawarkan persamaan dan kesetaraan derajat di antara sesama manusia. Kemudian akhlak yang ditunjukkan oleh penyiar agama Islam ini juga sangat baik ya, berakhlakul karimah, dakwahnya juga sampai kepada masyarakat. Kemudian dengan pendekatan tarekat, akhirnya bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat Minangkabau gitu ya, dan bisa dibilang bekas-bekas ajaran Hindu dan Buddhanya itu sudah tidak ditemukan lagi di Minangkabau. Nah, kemudian kalau di Minangkabau sejak awal perkembangannya ini ada dua tarekat utama, yaitu tarekat Satariyah dan tarekat Naksabandia. Kalau tarekat Satariyah ini berpusat di Ulakan, diajarkan oleh Syekh Burhanuddin yang belajar dari Syekh Abdul Rauf di Aceh, kemudian menerimanya juga dari Syekh Ahmad Kusyashi di Madinah. Nah, kemudian tarekat Naksabandia berpusat di Cangking yang dipimpin oleh Tuanku Nantuo. Nah, ini kita sekarang ke surau. Jadi ini ya, surau itu adalah tempat umat Islam melakukan ibadahnya, baik itu mengerjakan sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Jadi selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai tempat pendidikan Islam, serta berfungsi sebagai budaya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini di kelas ini ada yang berasal dari Sumatera Barat nggak? Ada yang orang Padang? Suku Sumatera Barat? Tidak ada, Ibu, mama saya. Ada? Siapa yang? Tapi mama saya. Tahu nggak misalnya kenapa kalau di Sumatera Barat itu kan ini misalnya ujung bangunannya itu lancip-lancip begini? Ada filosofinya nggak? Kata mama saya ada, Bu. Apa misalnya? Terkait dengan apa? Ini tanduk kerbau, Bu. Oh, seperti tanduk kerbau gitu ininya? Yang iya kan sama kayak rumah gadang gitu, Bu. Jadi makanya pada lancip-lancip kan, soalnya di Padang itu lebih terkenal sama kerbau ya, Mah? Iya, sama kerbaunya, Bu. Oke. Seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, jadi ini ya, surau ini biasanya ada di tempat-tempat yang lebih tinggi, terus biasanya juga di tempat apa namanya, ada pemandian atau ada, sebentar ini di slide berikutnya. Nah, surau adalah sebuah bangunan kecil yang aslinya dibangun untuk penyembahan nenek moyang. Jadi sebelum datangnya Islam, surau itu sudah ada, tetapi fungsinya adalah untuk penyembahan nenek moyang atau misalnya untuk ajaran agama Hindu tadi ya, sebelum datangnya Islam kan ada agama Hindu. Nah, kemudian biasanya bangunan ini terletak agak jauh dari rumah gadang dan terletak di tepi sungai. Nah, kalau di Sumatera Barat, di Sumatera Utara juga ya, karena saya
keluarga besar saya itu sebagian masih ada di Sumatera Utara, itu ada pemandian bersama gitu ya. Dan biasanya bangunannya itu terpisah antara untuk laki-laki dengan untuk perempuan itu terpisah. Kalau untuk perempuan misalnya dia yaitu ada pancuran besar, ada tempat wudhu bersama, bahkan tempat pemandian bersama gitu ya. Kalau yang masih di kampung-kampung, mungkin kalau yang di kota-kota dia udah modern seperti masjid yang kayak di Jakarta gitu ya, ada tempat wudhu, ada ya seperti bangunan modern. Tapi kalau di daerah di Sumatera Barat yang masih di kampung gitu, dia biasanya di sebelah pemandian, ada pemandian bersama, ada pancuran gitu ya. Nanti disitulah tempat para perempuan misalnya mengerjakan nyuci bersama gitu kan, mandi di sana, kemudian nanti pas waktu sholat mereka juga langsung sholat di surau ini, ngaji di situ gitu kan. Nah laki-laki juga sama, tapi kalau laki-laki biasanya bangunannya lebih besar gitu ya, masjid. Jadi masjid untuk laki-laki, surau itu seperti musola lah kalau dikatakan gitu ya. Nah itu untuk perempuan, jadi tidak dicampur gitu. Kemudian dengan datangnya Islam, surau ini mengalami proses islamisasi tetapi tidak merubah nama gitu ya. Jadi di beberapa wilayah bekas surau agama Hindu dan Buddha yang terletak di puncak bukit ini akhirnya lambat laun hilang sendiri gitu ya, karena tidak ada penganutnya. Masyarakat Minangkabau zaman dulu dia bukan penganut Hindu yang taat. Jadi ketika Islam datang, mereka cocok dengan agama Islam, ya udah mereka tinggalkan ajaran Hindunya itu. Surau-surau yang tadinya untuk beribadah agama Hindu Buddha atau misalnya untuk mempersembahkan kepercayaan kepada nenek moyang itu hilang aja gitu, hilang tak berbekas gitu ya. Semuanya tergantikan dengan surau yang memang dia khusus mendalami ajaran agama Islam. Nah, makanya surau Islam itu biasanya ada di kawasan pemukiman kaum muslimin. Tetapi kesakralan surau pra-Islam ini masih bisa dilihat. Misalnya Minangkabau, di daerah Minangkabau itu banyak surau memiliki beberapa puncak atau gonjong ya. Ya mungkin yang tadi meliuk di atas itu ya, yang tadi dikatakan kayak tanduk kerbau itu. Jadi itu simbol itu merefleksikan kepercayaan mistis tertentu juga sebagai simbol adat. Jadi kalau kalian berkesempatan datang ke Sumatera Barat itu semua bangunannya tidak hanya rumah, bahkan di pusat kotanya juga ada yang melengkung ke atas gitu, kayak ke rumah makan Padang itu kan ada simbol bangunan yang etnik gitu, yang seperti kita lihat di rumah makan Padang. Itu kalau kita ke Sumatera Barat semua bangunannya seperti itu, jadi kelihatan bagus, kelihatan indah gitu ya, kelihatan etnik. Nah ini rupanya kalau zaman dulu itu merefleksikan kepercayaan tertentu dan juga sebagai simbol adat. Kemudian surau pertama ini dikatakan ada di Ulakan, Pariaman, didirikan oleh Syekh Burhanuddin. Jadi pada saat itu surau sebagai tempat sholat juga sebagai tempat mengajarkan Islam, khususnya tarekat ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal tarekat yang ada di Minangkabau. Nah, di antara ulama besar Minangkabau yang pernah belajar di surau Ulakan yaitu Tuanku Mansiang dan Tuo. Dia ini adalah pendiri surau Paninjauan, dan Tuanku Nan Kaci, ini pendiri surau di Kota Gedang. Kemudian kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan Islam di Minangkabau, ini memang punya kontribusi yang besar ya terhadap perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Di surau sendiri itu biasanya terdiri dari 3 unsur. Ada buya atau ulama, ini sebagai guru. Kemudian ada murid, lalu ada asrama tempat menginap para murid. Nah, sebagai lembaga pendidikan tradisional, surau ini biasanya menggunakan sistem halakoh ya. Jadi halakoh itu gurunya atau buyanya itu tadi mengajarkan materi, kemudian nanti ada murid-muridnya menyimak gitu ya. Nah, ini disebut dengan materi pendidikan halakoh. Nah, biasanya mereka awal masuknya Islam ke Minangkabau, itu mereka belajar huruf hijaiyah, belajar membaca Al-Quran, kemudian belajar ilmu keislaman ya, baik itu tentang ketauhidan, tentang akhlak, tentang ibadah, fikih dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian pelaksanaan pendidikan di surau ini biasanya pada sore atau malam hari. Misalnya sore itu setelah asar sampai maghrib, atau nanti maghrib dulu, setelah sholat maghrib di surau sambil ngaji belajar agama Islam,
mereka sholat Isya bersama gitu ya. Nah, karena siangnya ini mereka beraktivitas. Kalau guru-gurunya ini bekerja, apakah bekerja di sawah, di ladang, di kebun gitu ya, atau ya pekerjaan lain ya. Orang Padang juga banyak yang berdagang ya. Terkenal nih orang Padang nih pintar dagang. Nah, kemudian kalau murid-muridnya ini juga sama. Kalau siang dia membantu orang tuanya bekerja. Nanti sore atau malam baru belajar agama. Nah, seiring berkembangnya waktu, peranan surau ini mulai sedikit demi sedikit ini pudar ya dalam hal pendidikannya. Nah, ini kira-kira sejak awal abad 20 ketika masyarakat Minangkabau ini tertekan oleh tekanan politik dan ekonomi dari kolonial Belanda, kemudian ada ide-ide pembaharuan keagamaan. Jadi Belanda ini di mana-mana ya, di mana dia ada, dia selalu mendominasi. Kalau di bidang ekonomi, Belanda selalu memonopoli perdagangan. Kemudian di bidang politik, ya Belanda juga menerapkan politik adu domba, dan lain sebagainya. Jadi di mana ada Belanda, di situ masyarakat Indonesia tertekan gitu ya. Kita ingat kemarin kita minggu lalu membahas tentang bagaimana pendidikan yang yang didalami oleh NU dan Muhammadiyah, misalnya mereka konsisten dalam pendidikan Islam, banyak pesantren gitu, tetapi karena tekanan dari Belanda, pesantren akhirnya banyak ditekan sampai ke kampung-kampung, tidak boleh eksis di kota, jadi hanya boleh eksis di kampung. Dan kalau tidak mengikuti sistem pendidikan Belanda, ya mereka tidak diakui gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan Belanda dan NU dan Muhammadiyah akhirnya mengikuti sistem pendidikan Belanda yang klasikal itu tadi gitu ya, pendidikan yang lebih modern. Nah, kemudian tahun 1908 Belanda ini memperkenalkan sistem blasting atau sistem pajak yang menggantikan monopoli dalam dunia perdagangan, terutama kopi ya. Nah, kopi ini menjadi satu komoditi yang paling utama gitu ya. Jadi diekspor ke luar negeri. Bangsa Eropa itu sangat suka sekali dengan kopi dari Asia. Sementara bangsa Indonesia hanya diminta untuk menanam. Jadi bangsa Indonesia yang menanam, kebunnya punya dia, terus udah gitu hasilnya dibawa Belanda, dan tidak boleh minum kopi gitu. Sehingga kalau kalian pernah menonton, ada satu film dokumenter ya, saya pernah melihat di TV, film dokumenter. Jadi di satu daerah, kayaknya kalau nggak salah di Sumatera juga, itu ada minuman terbuat dari daun kopi. Jadi daun kopinya itu disangrai, setelah itu disaring seperti teh lah gitu, tapi itu dari daun kopi, jadi minumannya itu. Nah, katanya itu awal mulanya kenapa masyarakat sana meminum daun kopi itu, karena yaitu Belanda tidak mengizinkan orang Indonesia untuk minum kopi hasil tanaman mereka sendiri, karena kopi itu mahal dan dijual ke luar negeri gitu ya, ke Eropa oleh Belanda. Jadi akhirnya karena masyarakat Indonesia kepengen gitu ya, pengen ngopi, ya mereka cuma bisa menikmati daun kopi itu tadi yang disangrai itu. Nah, itu gambarannya ya. Nah, kemudian dari segi ekonomi, kebijakan pajak blasting ini, hasil pertaniannya ini seharusnya bisa dijual di pasaran bebas, tetapi pemerintah Belanda tetap menerapkan satu kebijakan yang diskriminasi lah terhadap rakyat Minangkabau saat itu. Padahal dalam kesepakatan Pelakat Panjang, jadi seusai Perang Paderi, ini ada kesepakatan antara Belanda dengan kaum Paderi bahwa tidak akan ada pajak langsung yang dikenakan kepada masyarakat Minangkabau. Tapi yang namanya Belanda kan biasanya licik ya. Nah, setelah Belanda menyepakati itu, kemudian Perang Paderi berakhir, Minangkabau dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda, barulah si Belanda ini kemudian mendirikan sekolah-sekolah sekuler. Kalau kemarin tempo hari kita cerita itu, NU Muhammadiyah itu kan banyak sekolahnya di Pulau Jawa ya, ada juga di Jogja gitu ya. Nah, ini di Minangkabau ini juga didirikan sekolah-sekolah sekuler gitu ya. Sekolah sekuler ini pendidikan umum, dan tujuan utamanya adalah agar masyarakat Indonesia tidak fanatik terhadap agama. Karena kan pendidikan agama ini sangat eksis ya. Kalau di Jawa kan ada pesantren-pesantren, kalau di Aceh ada Menasah, ada Rangkang, ada Dayah gitu ya. Kalau di
apa tadi di Minangkabau ini ada surau gitu kan. Nah, ini kan mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia ya. Dengan adanya pendidikan-pendidikan Islam ini mereka menjadi lebih agamis, kemudian juga terhadap Belanda juga jadi melawan gitu ya, memberontak gitu ya. Nah, Belanda tidak mau ada pemberontakan seperti ini. Mereka tidak mau orang Indonesia ini lebih pintar gitu ya. Jadi di sekolah-sekolah sekuler ini dimasukkan pelajaran-pelajaran Nasrani karena salah satu misi mereka adalah dakwah Nasrani itu tadi, misionaris ya kalau istilah mereka. Nah, jadi akhirnya sekolah-sekolah sekuler Belanda ini bisa menyedot sejumlah murid yang tertarik untuk belajar untuk kepentingan ekonomi dan status sosial. Tadi disebutkan oleh pemakalah, setelah mereka sekolah di sekolah Belanda ini ditawarkan untuk pekerjaan-pekerjaan di kantor pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia gitu ya. Walaupun sebenarnya juga tidak di posisi strategis, hanya sebagai pegawai rendahan gitu ya, atau misalnya kalau di perkebunan hanya sebagai mandor ya. Karena kalau dia tidak sekolah di sekolah sekuler ini ya paling dia cuma jadi buruh gitu ya, buruh tani, buruh kebun gitu ya, yang hasilnya untuk dieksploitasi oleh Belanda tadi. Nah, kemudian perkembangan baru di bidang pendidikan dan pengajaran Minangkabau ini akhirnya berdampak terhadap eksistensi surau gitu ya. Apalagi saat itu banyak ulama Minangkabau yang wafat pada saat Perang Padri. Nah, akibatnya banyak surau yang terlantar karena tidak ada guru agamanya gitu. Nah, ditambah lagi tadi Belanda gencar mendirikan sekolah sekuler. Akhirnya ya lambat laun surau ini mulai tidak aktif lagi gitu ya. Tetapi beberapa ulama di Minangkabau, mereka akhirnya daripada misalnya anak-anaknya disekolahkan di sekolah Belanda, diajari dengan ajaran agama Nasrani, mereka lebih memilih mengirimkan anaknya ke Tanah Suci. Jadi belajar langsung gitu ke Tanah Suci, belajar agama Islam gitu ya. Nah, sehingga ketika anak-anak ulama Minangkabau ini kembali dari belajarnya di Tanah Suci, mereka membawa ide-ide pembaharuan baru ke Indonesia. Nah, kemudian salah satu tokoh reformis utama untuk modernisasi surau ini namanya Syekh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi. Nah, ini akhirnya merespon sistem pendidikan Belanda tadi. Dia mendirikan sekolah Adabiah tahun 1909. Adabiah ini sebagai sekolah agama atau kalau sekarang ini dikenal sebagai madrasah, ini sekitar sampai tahun 1914. Kemudian berubah menjadi Holland Islande School. Nah, ini His Adabiah tahun 1915 dan ini adalah reaksi terhadap politik pemerintah Hindia Belanda. Jadi kalau Hindia Belanda itu sekolah Hisnya itu ajaran agama Nasrani, nah kalau His Adabiah ini dia kurikulumnya ngikut kurikulum Belanda tetapi ajaran agama Islam yang diajarkan gitu ya. Jadi ya kayak mungkin kalau sekarang seperti SDIT kali ya atau sekolah IT. Jadi ada dua kurikulum umum dengan kurikulum keagamaan. Nah, lembaga surau tadi yang tadinya satu-satunya sistem pendidikan Islam di Minangkabau akhirnya tergeser dengan sistem pendidikan Islam modern gitu. Tetapi surau menjadi salah satu cikal bakal dari modernisasi pendidikan di Minangkabau. Nah, ini ada 3 ordonansi ya, kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam. Yang pertama Ordonansi Guru 1 berlaku sejak tahun 1905, kemudian Ordonansi Guru 2 berlaku sejak 1925 dan Ordonansi Sekolah Liar yang berlaku sejak 1932. Kemudian dualisme pendidikan. Nah, sistem pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Belanda sejak pertengahan abad ke-19 ini akhirnya mau tidak mau mempengaruhi ya pemikiran masyarakat Bumiputra, sehingga ada strata baru dalam masyarakat. Jadi ada kaum terpelajar yang status sosialnya dianggap lebih tinggi di masyarakat, di samping ulama, pemuka adat, pedagang yang kaya gitu ya. Kalau dulu di awal-awal itu mungkin pemuka adat lah yang paling tertinggi, kemudian pedagang, lalu ulama gitu kan. Nah, tetapi sekarang setelah ada pendidikan Belanda ini, ya ada tambahan baru gitu, status sosial baru, yaitu ya kaum terpelajar ini. Gitu. Kemudian
ada peluang ya untuk duduk dalam birokrasi pemerintahan ketika lulus dari sekolah-sekolah Belanda ini. Lalu ada sikap ya, tadi juga sudah disebutkan oleh pemakalah. Jadi setelah Belanda menerapkan sistem pendidikan kolonialismenya, sekolah-sekolah seperti HIS tadi, nah masyarakat Bukit Tinggi ini terpecah dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang setuju dengan adanya sistem pendidikan Belanda, karena dengan itu mereka punya status sosial baru, bisa punya jabatan baru, bisa punya posisi di pemerintahan Belanda gitu ya. Nah, ini biasanya terdiri dari kelompok pemimpin lokal yang berafiliasi dengan pemerintahan Hindia Belanda, juga kelompok pedagang yang punya pendapatan di atas rata-rata. Jadi pedagang ini juga termasuk kelompok yang setuju dengan sistem pendidikan Belanda. Kemudian ada kelompok yang menolak. Nah, kelompok yang menolak ini biasanya dari kalangan pemimpin adat di Minangkabau. Nah, ini mereka ini dengan keras menolak gitu ya sistem pendidikan Belanda, tetapi memang karena golongan adat ini sedikit, jadi tidak terlalu direspon oleh Hindia Belanda. Kemudian ada kelompok yang apatis. Nah, kelompok yang apatis ini dia masa bodoh gitu ya. Mau ada pendidikan Belanda atau tidak ada pendidikan Belanda, buat mereka tidak ngaruh dengan kehidupannya gitu, karena ya mereka golongan masyarakat bawah, masyarakat yang hanya bertani gitu ya, kerjaannya ke kebun, ke sawah gitu, dan ini menjadi profesi yang turun-temurun gitu. Jadi kalau bapaknya petani, anaknya udah pasti petani. Apalagi waktu itu kan di sistem pendidikan Belanda itu terbatas yang boleh sekolah. Jadi Belanda itu tetap ada sekolah khusus untuk anak-anak Belanda, itu yang mutu pendidikannya paling bagus, karena mereka memang mengkader anak-anak Belanda untuk jadi pemimpin wilayah di tempat tanah jajahannya di Indonesia gitu. Misalnya dia di provinsi Minangkabau tadi dipimpin oleh anak Belanda, nanti di mana di Jawa juga oleh anak Belanda. Jadi memang anak-anak dia itu disekolahkan di sekolah yang paling elitnya gitu ya, yang khusus anak Belanda. Kemudian sekolah tipe kedua itu sekolah Belanda yang bisa digabung dengan anak-anak bangsawan Indonesia gitu ya. Tetapi untuk yang rakyat jelata ini mungkin tidak ada gitu ya, tidak diberi kesempatan untuk sekolah gitu, karena ya itu tadi diskriminasi Belanda gitu, mereka tidak mau orang Indonesia itu pintar semua gitu. Jadi kalaupun mereka menyelenggarakan pendidikan itu terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja. Nah, makanya orang yang golongan petani masyarakat bawah ini dia apatis gitu, karena nggak ngaruh mau ada pendidikan Belanda kayak nggak ada pendidikan Belanda, ya nggak ngaruh karena dia juga nggak sekolah gitu kan, mereka tidak punya kesempatan untuk sekolah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang sudah kita pelajari.